Anda kalah dalam Pileg 2024. Saya yakin Anda kecewa. Tetapi justru dengan menyelesaikan 3 poin setelah Anda kalah ini bisa menjadi awal kebangkitan Anda. Nah, apa 3 poin itu? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bunga Chandra, coach dari Politician Academy. So, Anda kemudian kalah di dalam Pileg 2024 yang baru lalu. Jadi, terus apa? Mungkin Anda frustrasi, mungkin Anda kecewa, tetapi pembelajaran yang positif di dalam Pileg 2024 itu bisa menjadi langkah-langkah baik yang bisa menuju kepada kemenangan atau kesuksesan Anda di dalam ajang kompetisi legislatif berikutnya di 2029. Nah, saya mencatat paling tidak walaupun Anda kalah, Anda harus melakukan 3 hal ini. Karena 3 hal ini yang bisa menjamin kemenangan Anda nanti di 2029 kalau Anda ingin bertarung kembali. Yang pertama, Anda perlu berterima kasih kepada tim ses dan kepada pendukung-pendukung Anda. Betul, saya tahu Anda tidak menang, tetapi sejumlah angka tertentu dukungan dari pendukung-pendukung Anda itu real. Kemudian terlepas dari tim ses Anda ada yang tidak bekerja dengan baik, tetapi ada juga yang bekerja sepenuh hati. Ada yang bahkan mengorbankan waktu dan uang mereka sendiri untuk kesuksesan Anda, gitu ya, untuk keberhasilan Anda kemarin di Pileg 2024, walaupun hasilnya Anda tidak menang. Tapi ya, Anda perlu kumpulkan tim inti Anda, legowo berbicara ke mereka bahwa Anda kalah. Terima kasih untuk dukungannya, mohon maaf belum bisa membawa kemenangan, tetapi ya harus terima apa adanya. Kemudian juga ke pendukung Anda, tidak ada salahnya Anda membuat konten di YouTube Anda atau di media sosial Anda menyatakan terima kasih atas dukungannya dan mohon maaf belum terpilih, dan terima kasih atas amanah dan kepercayaan berapapun suara yang Anda hasilkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda perlu melakukan evaluasi. Nah, ini adalah kesalahan paling banyak dari orang Indonesia. Mereka jarang melakukan evaluasi. Loh, evaluasi itu kan untuk yang menang saja, yang kalah enggak. Salah. Baik yang menang maupun yang kalah harus melakukan evaluasi. Apa yang harus dievaluasi? Banyak, ya. Terhadap 3 hal yang selalu saya katakan sebagai tonggak dari pemenangan, mulai dari dana atau uang atau logistik, kemudian kedua tim ses, dan yang ketiga strategi. Nah, dengan Anda melakukan evaluasi, Anda tahu kesalahan-kesalahan Anda di mana. Anda tahu permasalahannya, misalnya permasalahannya di manajemen dana Anda, permasalahannya di alokasi dan distribusi dana, permasalahannya mungkin budget yang Anda keluarkan tidak sebanding dengan apa yang harusnya dilakukan oleh mereka yang menang. Nah, banyak sekali yang harus Anda evaluasi dalam konteks dana. Berikutnya adalah tim ses. Tim ses ini juga menarik karena Anda bekerja sama dengan manusia yang memiliki banyak motivasi. Nah, dengan Anda melakukan evaluasi terhadap tim Anda, ini kemudian Anda bisa belajar memahami karakter seseorang. Anda bisa belajar memahami personality dan etos kerja mereka-mereka yang bekerja dengan baik selama ini. Gampang sekali ngeceknya. Anda berikan target, Anda cek di TPS tersebut targetnya berapa, tercapai atau tidak. Kalau tercapai, bisa dikatakan dia bekerja dengan baik. Kalau tidak tercapai, berarti ada permasalahan. Nah, banyak sekali kejadian di mana orang yang menjadi tim ses Anda ngomongnya banyak, tetapi kerjanya sedikit. Omongnya kelihatan hebat, tetapi kenyataan di lapangan rendah. Nah, orang-orang seperti ini harus diwaspadai kalau Anda ingin membentuk tim berikutnya. Jadi, Anda belajar banyak mengenai karakter seseorang dan bagaimana melakukan treatment atau perlakuan terhadap orang-orang dengan berbagai karakter. Jadi, pengalaman berharga Anda maju ini harus Anda evaluasi berkaitan tadi dengan tim ses. Berkaitan dengan strategi itu juga.
Strategi Anda mungkin terlalu berat dengan popularitas, tapi melupakan elektabilitas. Strategi Anda mungkin lebih berat ke penggalangan suara dibandingkan dengan pengamanan suara. Ya, sesuatu yang pengeluarannya sudah pasti, tapi banyak dientengin orang di awal-awal mereka maju. Ya, mereka keluar duit banyak untuk branding, mereka keluar duit banyak untuk silaturahmi, untuk jalan dan lain sebagainya, tetapi pada waktu menjaga saksi, membuat koordinator TPS, mereka lemah di situ. Nah, ini harus jadi pelajaran berharga bagi Anda. Jadi bikin evaluasi yang baik. Apa tujuannya? Banyak ya. Kita belajar untuk mentertawakan kesalahan kita sendiri. Kita belajar untuk menerima kesalahan kita sendiri dan tidak menunjuk hidung, tidak menunjuk kesalahan kepada orang lain ya. Seperti akhir-akhir ini yang saya dengar paling banyak hampir mereka yang kalah, hampir semua menyalahkan politik uang sebagai permasalahan. Padahal masalahnya semata-mata bukan di politik uang ya. Betul, itu menjadi salah satu faktor. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, mungkin kesalahan kita adalah manajemen dana, kesalahan kita adalah tidak mempekerjakan atau tidak menyeleksi orang-orang yang tepat untuk bekerja dengan kita. Permasalahan kita mungkin maintaining waktu, terlalu terburu-buru, terlalu di ujung, kita tidak menyiapkan tim dengan baik, sehingga tidak ada kedekatan yang tepat dengan tim Anda. Jadi itu hal yang perlu dievaluasi. Nah, yang ketiga, tentu saja Anda nanti akan menentukan langkah apakah Anda kapok masuk dunia politik atau Anda ingin belajar banyak dan semakin tertarik dengan dunia politik, ingin membuktikan bahwa saya bisa sebetulnya, karena saya sudah belajar, saya sudah mengalami sendiri, saya sudah tahu permasalahan saya di mana, sehingga nanti di 2029 Anda bisa mempersiapkan dengan lebih baik. Nah, bagaimanapun persiapan Anda, saya menitipkan beberapa hal. Yang pertama, Anda harus memiliki investasi sosial di wilayah Anda. Ya, jadi jangan bermain di ujung, jangan bermain hanya bermain uang saja di ujung, kemudian Anda merasa dengan itu Anda bisa menang. Investasi sosial itu penting. Trust atau kepercayaan dari masyarakat terhadap kita yang mau maju sebagai wakil mereka itu penting. Nah, kalau Anda di awal sudah memiliki investasi sosial yang baik, apakah Anda mempunyai kontribusi sosial tertentu dalam masyarakat, Anda menjadi anggota dari organisasi masyarakat, Anda memberikan kontribusi pemikiran terhadap program-program dan permasalahan di daerah Anda, saya yakin popularitas tersebut tidak akan menjadi masalah bagi Anda kalau nanti Anda maju di 2029. Ya, syaratnya dimulai dari sekarang juga. Ya, jangan menunggu nanti, pelan-pelan menyusun langkah yang baik, karena membangun investasi sosial sebetulnya selain meningkatkan kapasitas diri kita juga, itu membangun kedekatan kita dengan calon konstituen kita di daerah kita sendiri. Itu yang saya ingatkan. Yang kedua, tentu saja di politik ada cara baik dan cara buruk untuk menjadi seorang politisi, apakah itu anggota dewan, apakah itu eksekutif. Tapi sebaiknya kita memilih cara yang baik, cara yang beretika, cara yang kemudian secara positif akan membuat Anda semakin baik, dan pada saatnya Anda memegang amanah itu, Anda bisa menjadi seorang wakil rakyat yang jauh lebih baik. Nah, demikian 3 saran dari Politician Academy, semoga bisa bermanfaat dan salam kebangsaan.